Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Cedric Soares enggan siap bersaing dengan Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu sedang dalam performa impresif sejak didatangkan pada bursa transfer kemarin. Namun dirinya mengalami cedera betis dan sudah absen lama sejak bulan Januari. Alhasil, Cedric Soares berhasil merebut posisinya di bek kanan. Peluang Tomiyasu bermain reguler pun kini sulit, pasalnya Cedric berhasil membuktikan diri dan tegaskan ingin mempertahankannya. Cedric menyebut bahwa dia dan Tommy sama-sama berjuang. Ia menyebutkan pada akhirnya semua akan ditentukan oleh Mikel Arteta. Sang bek juga memastikan bahwa dirinya tidak takut dengan persaingan. Cedric bahkan menjelaskan dalam karir sepak bolanya, untuk posisinya kerap ada nama besar, namun dia bisa mengatasinya dan terkadang juga tidak. Bersama Arsenal, pemain yang pernah bermain untuk Inter Milan ini telah bermain dalam 45 laga di semua kompetisi. Kemudian dirinya mampu mencetak 1 gol dan mencatatkan 4 assist. Bisnis transfer yang tepat dari Arsenal. Pada bursa musim panas lalu, Arsenal mendatangkan sejumlah pemain baru yang menghabiskan sekitar 160 juta pound sterling atau sekitar 3 triliun rupiah untuk membeli Ben White, Ramsdale, Odegaard, Nuno Tavares, dan Sambi Lokonga. Manajer Manchester United, Ralf Rangnick, merasa The Gunners telah mengambil pendekatan yang tepat soal bisnis perekrutan pemain mereka, meski Arsenal absen di pentas Eropa musim ini. Pada akhirnya ini adalah tentang perekrutan. Punya pemain yang tepat, merekrut pemain yang tepat pada waktu yang tepat, bukan merekrut pemain yang salah pada waktu yang salah, kata Rangnick. Semua orang ingin bermain di Liga Champions setiap tahun, tetapi klub lain juga memiliki pengalaman itu. Jika Anda melihat Arsenal misalnya, mereka tak bermain di Liga Champions selama beberapa tahun, dan mereka telah menarik kesimpulan yang tepat, dan itu sesuatu yang mungkin. Tambahnya, sehebat apa Arsenal diperkuat Lautaro Martinez dan Paulo Dybala? Arsenal mulai menyusun rencana untuk meningkatkan kualitas skuad di bursa transfer musim panas nanti. Salah satu sektor yang menjadi prioritas adalah penyerang tengah. Belakangan ini, The Gunners santer dikaitkan dengan dua penyerang mematikan asal Argentina, yakni Paulo Dybala dan Lautaro Martinez. Dybala sudah dipastikan meninggalkan Juventus secara bebas transfer, sedangkan Martinez masuk daftar jual Inter untuk memperbaiki kondisi keuangan klub. Lantas, akan sehebat apa jika Arsenal berhasil mendatangkan kedua pemain tersebut? Dengan pola 4-2-3-1 yang menjadi andalan Arteta musim ini, maka dibutuhkan 2 orang untuk mengisi sektor double pivot. Musim ini, posisi tersebut diserahkan pada Granit Xhaka dan Thomas Partey. Namun, perubahan mungkin terjadi seiring performa Xhaka yang masih naik turun. Opsi gelandang Youri Tielemans dari Leicester dirasa tepat untuk menggantikan Xhaka. Di lini serang, perginya Lacazette membuat pos ujung tombak akan menjadi milik Lautaro Martinez. Sementara Paulo Dybala bisa berperan sebagai second striker yang bergerak bebas di belakang Martinez. Di sektor sayap, Bukayo Saka akan tetap menjadi andalan di sisi kanan. Di sebelah kiri, Gabriel Martinelli yang melejit di paruh kedua musim ini akan terus mempertahankan tempatnya dengan Emil Smith-Rowe menjadi pelapis. Tentu, formasi ini akan menjadi impian fans dan akan menjadi skuad yang ditakuti para rival. Wilfried Zaha lebih baik dari Nicolas Pepe. Sebelumnya, Arsenal telah dikaitkan dengan usaha untuk bisa mendatangkan Wilfried Zaha dari Crystal Palace. Akan tetapi, Arsenal menurunkan minat mereka dan justru mendatangkan Nicolas Pepe dari Lille dengan rekor transfer klub mencapai 1,4 triliun rupiah. Perjudian itu akhirnya berujung kekecewaan bagi Arsenal lantaran Nicolas Pepe gagal berkembang. Paul Merson yakin bahwa Wilfried Zaha merupakan pemain yang lebih baik daripada Nicolas Pepe. Hal ini juga yang membuatnya mendesak Arsenal agar bisa melakukan langkah transfer untuk Zaha. Arsenal harus kembali untuk mendapatkan Wilfried Zaha dan mencoba mengontraknya dari Crystal Palace musim panas ini.
Mereka menginginkannya sebelumnya dan melewatkannya, tapi Zaha ingin bergabung dengan mereka dan dia tidak akan tinggal di Palace selamanya. Saya pikir dia akan membuat perbedaan bagi Arsenal, ujar Merson di Daily Star. Hasil Crystal Palace versus Arsenal. The Gunners dibantai di Selhurst Park. Arsenal menelan kekalahan telak setelah dibantai Crystal Palace di Selhurst Park pada laga Liga Inggris di pekan ke-31. Pada laga yang digelar Selasa dini hari waktu Indonesia Barat tersebut, The Gunners dipermalukan 0-3. 3 gol Crystal Palace pada laga ini dicetak oleh Jean-Philippe Mateta di menit ke-16, Jordan Ayew di menit ke-24, dan Wilfried Zaha melalui titik penalti menit ke-74. Arsenal sebenarnya tampil dominan tetapi mereka tidak bisa menciptakan peluang berbahaya. Statistik menunjukkan Arsenal unggul jauh dalam penguasaan bola dengan persentase mencapai 69% berbanding 31%. Kekalahan ini membuat Arsenal harus turun ke peringkat 5. Mereka tergeser oleh Tottenham Hotspur yang kemarin membantai Newcastle United 5-1. Posisi 4 besar Arsenal terancam. Arsenal tak bisa berbuat banyak dan rontok di hadapan Crystal Palace arahan Patrick Vieira setelah kalah 3-0 dari rivalnya tersebut. Hasil semalam membuat Arsenal rugi mengingat mereka gagal merebut kembali posisi 4 besar dari tangan Tottenham Hotspur. Namun pasukan Mikel Arteta masih menyimpan satu laga lebih banyak dibanding musuh bebuyutannya tersebut. Ini adalah kali kelima di mana Arsenal kalah di Liga Primer melawan klub dari London dengan selisih 3 gol atau lebih. Dengan kejadian terakhir juga terjadi di Selhurst Park, markas Crystal Palace pada April 2017, 3-0. Konsistensi dari sekarang hingga akhir kompetisi akan menjadi kunci bagi Arsenal jika ingin berlaga di level tertinggi Eropa musim depan. Nah itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!